Ya, terus yang materi itu tugasnya Nabi Khidir nek cara agama, nek cara wayang, cara apa Antasena. Dipisani sang yang corona penguasa laut, air laut. Nah itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton, 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus jadi satu menjadi netral. Jadi kalau ini misalnya 100% ya, ini 70, ini 30 gak seimbang. Jadi harus seimbang. Makanya ya kalau ingin dinetralkan, punya nafsu kelebihan juga nggak baik. Kekurangan nafsu juga harus balance ya Mas. Harus balance. Ketemuannya adalah kasih. Kan ngono. Ego kelebihan juga larinya ke egoisan. Kalau kekurangan ego adanya cuma diinjak-injak. Makanya harus di 50% kan gitu. Harus diseimbangkan. Akhirnya terketemu kebijaksanaan. Nah, antara kasih sayang dan kebijaksanaan bersatu menjadi suatu kedamaian yang sifatnya nol, netral, neutron. Gitu. Jadi ini penggabungannya campur aduk. Jadi antara metafisika, biologi, terus sejarah, wayang, pokoknya neng agama, jadi dari semua itu punya titik temu yang sama. Ada kebersambungan ya. Ya, jadi mau lewat jalan A, jalan B, jalan C itu ujung-ujungnya titik temu yang sama. Terkecuali kok nih gini keliru, ini waktu jalannya ujungnya kok beda. Iya, kan? Iya. Gitu. Nah itu penggabungan dari pengertian yang secara ilmiah dengan secara regional, secara rohanian, secara sejarahan kan itu. Jadi Tuhan itu menciptakan dua materi, non materi dan dua macam non materi dan material. Misalkan ya kayak tadi, dewa itu non materialnya unsur planet atau unsur alam. Misalkan bulan itu wujud materinya, termanifestasi dalam bentuk jiwa. Jiwa itu ya jiwane yang disebut dewa itu. Jadi dewa itu jiwa dari pancaran atau aura cahayanya dari perwujudannya materi ke wujud dewa itu sifat non materinya. Jadi kalau kita punya raga sifat materinya, non materinya adalah sukma. Bulan materinya adalah bulan, non materinya adalah Dewi Condro. Surya matahari, materinya matahari, non materinya adalah Batara Surya atau Dewa Surya. Terus oksigen, materinya oksigen, non materinya adalah Batara Bayu. Nah, materinya atmosfer itu non materinya dalam bentuk Wisnu. Makanya Wisnu selalu dilambangkan biru, langit. Yang memelihara bumi ini tanpa ada atmosfer, tidak ada kehidupan. Dan itu karena atmosfer terbentuk dari oksigen, karbon dioksida, helium, terus banyak lagi uap air itu terbentuk menjadi atmosfer. Terus O3 atau ozon itu terbentuk atmosfer. Nah itu dewanya atau non materinya atau jiwanya dari atmosfer itu dimanifestasikan dalam bentuk dewa Wisnu. Makanya kan dewa Wisnu dianggap dewa pemelihara, dewa kehidupan. Dewa kehidupan. Nah itu. Terus dewa air asin itu dewa Baruna. Air laut tadi yang karena bersentuhan dengan dasar laut yang paling dalam yang bersentuhan dengan magma tadi, pelepasannya menghasilkan magnesium, oksigen, dan asam sulfat. Akhirnya air menjadi asin.
itu kutub selatan dan air tropis dengan kutub kadar asinnya lebih asin di tropis karena kondisinya memanas dan gitu. Terus itu dewanya Baruna kan itu. Awan itu dewanya beda lagi. Secara materinya dewa awan. Kalau di bawahnya kan secara non materinya itu adalah dewa Sambu. Sambu. Ya, bumi itu berputar. Ya kan? Iya. Makanya secara fisiknya bumi berputar itu kalau secara non materialnya itu di dewa Batara Cakra. Itu semua anaknya Siwa atau Batara Guru. Nah, akhirnya bumi berputar ada yang namanya waktu. Itu namanya Batara Kala. Iya. Nah, akhirnya waktu itu berjalan kehidupan timbullah Batara Asmara. Itu semua anaknya tuh. Jadi awan itu tadi Sambu, atmosfer itu Wisnu, hujan atau air tawar itu adalah Dewa Indra. Jadi kalau jenengan pengen terang udan Dewa Indra punya terang. Jadi saya sudah terbiasa misalkan anak udan gitu. Saya nggak pernah pakai japa mantra. Yang buat diterangke terang. Manggilnya kan kalau dewa eyang, emang kita eyang kita. Iya. Itu eyang kita semua. Kita awalnya kan dari materi itu. Nanti saya ceritakan bab Adam Hawa ya. Iya. Adam Hawa itu apa toh? Masih menjadi mitos toh. Siap. Terbentuknya Hawa bagaimana? Nah, kamu tadi yuk. Nah, jadi perputaran tadi Batara Kala itu kan ya namanya waktu, Batara Asmara cinta, air itu hujan itu adalah Batara Indra. Jadi kalau sudah menggunakan ilmu partikel atau cahaya itu sudah nggak pakai mantra, tapi kita menggunakan potensial energi. Jadi misalkan energi gini ya, jadi langsung terimplementasi dari tubuh fisik dan non fisik kita, misalkan gitu. Dan itu kalau nolak udan ya ojo ditolak, nek rajan kepepet itu loh. Soalnya nolak udan ini berkah ya rezeki ya gitu. Jangan sampai kita menolak hujan kalau benar-benar kita terdesak gitu. Jangan kita pakai uang untuk hebat, merasa hebat tapi bisa ini ojo. Itu pas dalam alam jangan dipakai mainan. Gimana yang dialami Mas Tinus itu? Gimana? Pada saat ya Mbok Yo diterangke itu dalam kondisi tersesak. Ya. Mau apa pas hujan gitu maksudnya? Pas dalam rangka mau apa? Ya macam-macam Mas. Dulu saya kerjanya di jalan. Oh. Jadi iya. biasa. Jadi kan ya namanya tenaga dalam ya. Potensial energi dalam diri kita. Kita menggunakan potensi. Jadi kalau kita itu sudah menyatukan diri dengan alam semesta, kita transfer energi, kita mengumpulkan tiap hari, kita latih meditasi, kita ngelumpuk, energi kita besar. Berarti kan intinya energi. Iya. Kan? Energi. Itu akhirnya ion positif kita itu sangat menyatu dengan, jadi kita punya kasih sayang dengan alam juga betul, pasti punya kasih ya, dengan kita kenal dulu. Nggak kan itu. Iya mas. Energi. Nah, ya itu. Jadi ini saya menyatukan ilmu logika dengan para dewa kan. Itu memang kalau diperjelaskan seperti itu, yang selama ini kan menjadi mitos dewa itu ada apa enggak. Ya dewa itu manifestasi dari wujud unsur semesta. Yang saya bilang itu tadi, yang dulu saya bilang Hasta Brata itu tadi. Hasta 8 Brata itu laku atau aktivitas.
unsur. Dan setelah itu adalah 8 unsur alam semesta: bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari. Ya, 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah, awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu karena ada ledakan yang namanya Big Bang. Teori Big Bang itu kan cahaya juat gitu. Dia menghasilkan materi-materi ion gitu. Ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dan pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Nah, sel itu ada 2, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Kalau abiotik itu kayak daging gitu, kayak biotik. Kalau abiotik ya sifatnya batu, kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuaknya. Semua unsur alam semesta itu ada, dimana diarani Gusti Allah ini dia nih ngono kuwi Mas. Jenenge demok watu ini watu ya nek Gusti Allah. Iya. Iki demok meja iki nek Gusti Allah. Kan gitu. Ya makanya kan ngono lho. Maka dia dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita berenang di dalamnya. Jadi nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah. Dan tanah itu adalah diwujudkan adalah Ismaya, ya, Manikmaya atau Siwa, dan Antaga atau Togo. Ya. Tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi. Nah, dewanya tanah itu ada 2, Togog dan Semar. Semar ini dewane tanah. Nah, tanah itu 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari itu kumpulan tanah karena pemanasan secara global, terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya apa? Terbentuknya magnesium, ya kan? Dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk magma atau vulkanis. Yaitu kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon, kan ngono. Ada kandungan itu 3 dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, Dewa Brahma, unsurnya beda. Ya ada nitrogennya. Tapi kan kalau api nggak ada amonium dan titanium. Itu nggak ada karbonnya. Dan terciptaannya api karena ada namanya api itu jadi oksigen, bahan bakar dan pemanasan. Jadi karena apinya terbentuk dari oksigen dan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi. Itu menghasilkan gas. Karena dari titanium tadi, aluminium, karbon, helium, nitrogen itu terbentuk gas, itu api. Yang beda lagi. Yang gitu. Jadi Dewa Siwa itu dewa magma. Kan ada bingung kok podo-podo gini nih kok gitu kan. Terus api itu dewa Brahma. Matahari dewa Surya. Kan gitu. Kalau matahari ya hidrogen, nitrogen kan gitu. Helium, karbon, besi, neon kan gitu. Nah, kalau magma ada tambahan aluminium, titanium kan gitu. Kalau api ya beda meneh kan gitu. Ada karena ada oksigen, gas, dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api. Makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu. Dan bumi pun juga dulu bentuknya seperti itu.
Tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas, ya kan? Gas itu mengeluarkan seperti cairan. Nah, cairan itu kan H2O. Akhirnya terbentuk atmosfer. Kan penguapan itu kan. Jadi penguapan dari magma yang terbakar itu terbentuknya karbon dioksida, oksigen, kan enggak gitu. Tapi kalau ini Mas, apa? Kita kan sama-sama nggak tahu ya, dunia ini kan luas ya kan? Dunia ini kan luas. Adakah kemungkinan di luar sana, di luar bumi sana, sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju, dengan karena kita kira itu kehidupan itu hanya ada di sini saja gitu loh. Nah, kadang berpikir jangan-jangan di luar sana itu tidak tahu di planet apa. Mungkin itu kan ibaratnya gini ya. Mungkin di galaksi lain. Ibaratnya itu kayak keluarga. Kita keluarganya kan di galaksi sini ya. Ya namanya keluarga punya privasi masing-masing. Gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Itu dibatasi. Jadi memang punya privasi masing-masing. Tapi ada sebagian dimensi sana yang masukin hanya untuk bertugas. Ya kayak alien kayak gitu. Nah itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya. Nah atmosfer. Jangan lupa nanti ada hal lain asal usul. Jadi nanti akhirnya nyambungnya ke sini. Itu nanti berkait ini bahas ini urutannya nanti ke peradaban baru. Iya. Mau saya urutkan. Jadi kan kandungan atmosfer itu ada uap air juga. Akhirnya membentuk awan. Awan itu yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah di Batara Sambu itu tadi. Akhirnya turun hujan. Batara Indra, turun hujan air tawar. Nah air tawar itu membasahi lahar-lahar yang ada di bumi. Akhirnya timbulnya pendinginan sampai berjuta-juta tahun. Dulu itu bumi hanya berdiam, nggak berputar, nggak ada perputaran, hanya diam. Jadi saya itu flashback dulu masa lalu, kehidupan masa lalu. Jadi menerobos ruang dan waktu. Oh di sini nih, kalau nonton film kan? Iya, kalau sudah bisa nerobos kayak nonton film. Itu fungsinya spiritual kayak gitu. Jadi semakin lembut kita bisa nanti terbebas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad, berjuta tahun kan gitu. Lah akhirnya turun hujan, ya. Turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin keras. Magma itu kayak lava dingin keras gitu. Terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu, terkucurnya hujan itu. Akhirnya ada istilahnya pelapukan tanah itu. Tanah itu melapuk. Jadi kayak lunak kan loh. Melapuk jadi kayak sing keras jadi pecah-pecah.